semuanya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus merindukan setiap orang, bukan saja kita yang telah menjadi percaya, tetapi semua umat manusia, supaya dapat diselamatkan secara sempurna, yaitu tidak turun di dalam alam maut dan menerima penghargaan di kerajaan Allah. Maka dari itu, Tuhan memerintahkan setiap kita yang telah menjadi anaknya untuk pergi, yaitu menyampaikan Injil sampai ke ujung bumi, dan baptislah mereka yang telah menjadi percaya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi memuridkan mereka dan ajarlah mereka supaya mereka dapat hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin bagi seseorang yang hanya percaya tetapi hidup tidak benar dapat selamat secara sempurna, atau dalam bahasa kita sehari-hari disebut Kristen KTP. Supaya seseorang itu dapat diselamatkan secara sempurna, maka ia harus dimuridkan, dan supaya hidupnya menghasilkan buah roh. Hal ini tidaklah mudah bagi setiap anak Tuhan, karena bukan setiap orang dilahirkan untuk menjadi misionaris, dokter psikologis, ataupun menjadi guru. Sekalipun orang yang berprofesi demikian, sekali-kali juga akan mengalami kewalahan. Hanyalah Tuhan Yesus, Guru Agung kita yang Maha Pengasih, yang sanggup melakukannya. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Efesus 3 ayat 18-19, supaya kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu serta dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan Yesus rindu supaya setiap kita memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa seperti kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kasih yang lebar adalah kasih yang mencakup semua orang, tanpa membeda-bedakan. Sekalipun orang itu jahat secara moral, bahkan orang tersebut pernah menyakiti saudara, tetapi saudara diminta untuk mengampuninya dan membawa dia ke dalam terangnya kasih Kristus. Seperti yang dilakukan Yesus ketika disalibkan, Yesus tetap berdoa kepada Bapa untuk meminta pengampunan bagi setiap orang yang menyalibkan dia. Lukas 23 ayat 34. Kasih yang panjang adalah kasih yang sabar. Dalam pelayanan Yesus ada begitu banyak tantangan yang ia hadapi. Secara eksternal, ia ditantang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Secara internal, Yudas mengkhianati dia, Petrus menyangkal dia, Thomas meragukan dia, bahkan Yohanes dan Yakobus merebut untuk menjadi murid terbesar. Tetapi mari contohilah Yesus yang dengan sabar melalui semuanya ini, bahkan pada akhirnya disalibkan supaya kehendak Bapa digenapi. Kasih yang tinggi artinya mempunyai visi yang tinggi. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, tetapi setelah ia bertobat, ia dipakai secara luar biasa dalam Pentakosta pertama dan memenangkan 3.000 jiwa. Percayalah, setiap orang yang saudara injili maupun yang saudara jadikan murid akan menjadi bagian dalam rancangan Tuhan, bahkan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih yang dalam adalah kasih yang mendalami hati seseorang. Kita tidak dapat menjadi maha tahu seperti Tuhan Yesus, tetapi kita dapat menjadi pendengar yang baik yang mengayomi saudara-saudari kita. Mari jadilah pendengar yang baik bagi setiap orang yang kita injili maupun bagi setiap orang yang kita muridkan. Mari kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.